Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita kembali berjumpa di program kesayangan kita, Ngobrol bareng ulama. Hari ini kembali kita kedatangan guru tercinta kita, sahabat saya, guru saya juga, Al-Habib Syaugi bin Haidar Al-Habsyi, yang merupakan seorang da'i yang dikenal di mana-mana, yang kegiatan dakwahnya alhamdulillah sudah menyebar kemana-mana dan sangat dirasakan manfaatnya oleh seluruh kaum muslimin yang ada di negeri tercinta Indonesia ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa halukum? Apa kabar Habib? Alhamdulillah Habib. Alhamdulillah sehat afiat ya. Alhamdulillah. Insyaallah kita afiat. semua sehat afiat, panjang umur dan diberikan rezeki yang makmur insyaallah. Amin. Paling penting tuh sehat afiat. Benar, panjang umur nggak sehat afiat buat apa? Buat apa? Nggak bisa apa-apain. Dan dalam taat sama Allah Ta'ala. Fi ta'atillah wa ta'at Rasulillah. Amin. Makasih banyak Habib. Habib, kita langsung nih mau ngobrol-ngobrol sama antum di podcast kita ini, ngobrol bareng ulama. Dengar-dengar antum kemarin baru pulang umroh nih. Iya Bib. Benar. Anda berangkat dari Sya'ban, akhir Sya'ban. Dari Sya'ban. Jadi kita habis penutupan majelis tuh alhamdulillah ada kesempatan, emang namanya umroh nih panggilan ya. Umroh panggilan. Betul. Panggilan. Kita nggak benar-benar nggak nyangka. Pokoknya walhasil alhamdulillah bisa berangkat. Benar. Subhanallah. Jadi umroh panggilan Bebe. Kadang orang duit ada, badan sehat ya, tapi belum tentu sampai ke sana. Wah, banyak yang tinggalnya udah di sono belum pernah umroh. Tinggalnya udah di sono? Oh, udah di sono. Udah dekat ibaratnya, udah di Jeddah, udah di Riyadh. Kan udah dekat sama Haramain tuh. Benar. Nggak umroh. Tapi yang jauh-jauh dari Indonesia, dari Afrika, dari mana-mana. Sampai pada nabung, kadang pakai celengan ayam. Sekarang ada celengan Ka'bah, Beb. Biar dia memotivasi tuh. Sampai ada gimana? Tukang bubur, tukang naik haji juga ya. Alhamdulillah. Gimana jadi kesan-kesannya nih? Pengalaman yang antum dapati waktu umroh gimana? Alhamdulillah, Bib. Ana kemarin umroh pertama kali. Pas banget juga tuh yang pas minggu ana berangkat tuh baru peraturan dibebasin dari apa tuh namanya? Tasrih. Enggak, dari karantina. Oh, dari karantina. Udah nggak pakai karantina, ya kan? Enak, bener. Sebelumnya kan harus karantina dulu di Indonesia sehari gitu kan. Terus pas pulang karantina lagi. Di ya Saudi? Kan? Di Saudi juga karantina, ya kan? Ini udah nggak ada. Ana kemarin pas berangkat minggu itu baru dibebasin dari karantina di Indonesianya, karantina di sononya, karantina pas pulangnya. Alhamdulillah. Wah, juga alhamdulillah pas pergi nggak ada pakai PCR lagi karena emang udah vaksin ketiga kan, booster ya. Jadi udah alhamdulillah nikmat dimudahin. Alhamdulillah. Itu kemarin pertama tapi sekaligus antum bimbing jamaah tuh ya. Iya, insyaallah. Alhamdulillah dibantu juga sama para ustadz lainnya. Nikmat banget. Alhamdulillah. Gimana Habib? Dengar-dengar antum memperpanjang keberadaan antum di sana. Artinya kan biasanya kalau umroh tuh ada yang 9 hari, 10 hari, 12, 14. Kalau antum kemarin kita lihat nggak pulang-pulang. Berapa hari di sana Habib? Mungkin sekitar 26 kali be. 26 hampir sebulan. 26 apa 27 gitu. Allah, gimana tuh kira-kira kondisinya di mana umat Islam udah lama nih nggak umroh, terus tiba-tiba dibuka? Ada ngerasain dari kita ziarah Nabi sama tawaf di Ka'bah dari sepi sampai rame. Kan dari sebelum Ramadan kan? Dari sebelum Ramadan sampai Ramadan. Sebelum Ramadan masih sepi tuh. Masih baru buka peraturan kan. Abis itu orang pada dengar kabar kan udah asyik, udah royat. Alhamdulillah udah nyaman. Berangkat langsung semua. Sampai kita lihat tuh sohib-sohib kita semua statusnya Mekah Madinah. Masya Allah. Udah pada kangen kan? Udah pada kangen. Dari sepi sampai rame. Sampai rame. Ana lihat tuh Masjidil Haram biasanya kan setengah diisi orang tawaf, setengah lagi di ujung tuh diisi orang sholat. Iya. Ini semuanya orang tawaf. Orang sholat sampai di belakangnya lagi. Cuman emang kalau sekarang dikasih pembatas tuh. Jadi nggak bisa kita megang Ka'bah, nggak bisa cium Hajar Aswad. Tapi walhasil alhamdulillahnya udah rapat lagi tuh softnya, ya kan? Rapat lagi softnya. Terus ziarah Nabi
Ziarah mah bisa, ziarah nggak pakai tasrih, nggak pakai kayak kalau di kita, izin. kalau di kita mungkin kayak pakai peduli lindungi gitu Iya, ya, iya. Ini pakai nggak pakai. tawakalna gitu. Kalau ziarah Nabi enggak, cuman kalau masuk raudhah pakai. Masih. Kemarin yang pertama Pak masih, terus kemarin terakhirannya enggak. Udah enggak ya? Sekarang udah enggak, ada dengar nih. Cuman tetap lebih katanya sih, kata orang-orang yang udah pernah umroh sebelumnya, lebih enak yang sekarang. Pas di dalamnya tuh masuk raudhah, nggak sampai berjubel-jubel kayak dulu. Sekarang lebih teratur, tertib. Kita di dalam juga tenang, nggak dengar suara teriak-teriak atau dengar suara orang lari-lari, ya kan? Karena Fijiwaril Mustafa SAW, kan? Anda ngelihat status antum sekali. Kan biasanya kan kita kalau mau ziarah ke Nabi lewat Babus Salam biasanya. Nah, antum kemarin ngerekam video diarahkan dari luar itu ke arah Baki dulu, terus ke sini lagi, terus antum ngerekam lagi posisi di sini, ngerekam orang-orang yang lagi berjalan mau masuk ziarah ke Rasulullah. Terus antum bilang di situ, kondisi hari ini di Madinah, umat Islam begitu ramai ingin berziarah kepada Rasulullah. Antum bilang kurang lebih kondisinya seperti inilah nanti di hari akhir, umat Islam akan berbondong-bondong dengan semangat yang tinggi ingin mencari Rasulullah supaya ditolong oleh beliau. Iya, ada kan kemarin di situ tuh luar biasa, kita kalau udah pas waktunya rame tuh. Kadang kalau udah rame tuh kadang-kadang suka hati, aduh, ntar deh nunggu sepi gitu kan. Tapi pas kayak begitu, duh, nih baru di dunia nih, baru segini doang nih. Ntar pada saat kita yaumul qiyamah di padang mahsyar, triliunan orang, bahkan lebih dari itu, nyari-nyari ngejar-ngejar Rasulullah. Udah maju terus akhirnya. Jadi itu antum ngelihat kondisi langsung terfikirkan ya, kondisi di padang mahsyar. Iya, keadaan kita bagaimana ya kan? Tetap masuknya kemarin dari Babus Salam juga. Bukan Bab Jibril. Enggak, dari Babus Salam, cuma diputerin gitu aja. Puterin dulu, karena dari penuh itu manusia. Cuman emang ada jam-jam waktu yang sepi. Kayak kemarin pas hari terakhir aneh mau meninggalkan Madinah, aneh ngetes Beb. Pas sholat taraweh tuh, taraweh terakhir kelar, witir nih. Pas witir, Anda nggak sholat witir. Maksudnya Anda nggak ikut berjamaah, nanti nyusul. Anda langsung coba jalan ke mau ziarah. Kan terakhir nih, kalau misalkan rame, takut nggak keburu ya kan. Benar. Biar terakhir, biar senggang, biar wadah dah sama Rasulullah ya kan. Jadi nggak ikut witir. Ternyata pas waktu witir itu pintu udah dibuka. Jadi pas orang masih sholat witir, itu pintu udah dibuka. Emang kan udah pada siap-siap kan, Pak Askar itu. Benar. Dibuka-bukain buat orang lewat. Iya. Nah, walhasil tuh masuk ziarah ke makam Rasul tuh juga dibuka. Pas witir. Pas orang sholat witir, aneh nggak sholat witir. Sholat witir entar. Yang lain masih pada witir nih. Yang lain pada witir. Jadi kita aneh pas ziarah tuh ngeliat orang masih pada sholat. Tuh orang sholat sampai lirik-lirikan mas. Lewat depan kita nih. Tapi ada beberapa orang juga kan, wah Allah itu sepi bener. Emang ada jam-jam apa tuh namanya, yang kalau lagi kita pas sepi enak. Apalagi pas lagi pas-pasan banget kita lagi ziarah nih, ada orang yang ngajak ngobrol askarnya atau orang ngajak ngobrol si syekh yang jaga makomnya tuh. Bisa lama-lama gitu. Kita muwajahah. Kalau kita kemarin tuh pas ngeliat, udah kita nggak gerak kalau nggak diusir. Iya benar. Ada pengalaman tuh lagi di situ diusir kan, mereka suka teriak-teriak kadang-kadang. Ya Allah, mesti. Tapi ada hikmah juga Bibe. Kalau misalkan nggak kayak begitu mungkin lebih lama lah. Cuman Anda waktu itu bilang begini. Tayyib, nahna banamshi, bahasa Arabnya kurang lebih. Oke, saya mau jalan gitu. Bas la tarfa' sautak. Tapi tolong jangan kau angkat suaramu. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau kau angkat suara, nanti semua amal ibadah itu bisa jatuh karena kurang ajar di hadapan Nabi. Dia mengiyakan gitu. Jadi memang kita harus jaga adab tetap di pusaran Nabi. Nah. Terus Habib dengar-dengar ke Badar kemarin. Ini umat Islam Indonesia jarang Habib yang bisa ke Badar. Badar tuh jadi
Kemana Anda ke Badar tuh dari Madinah. Dari Madinah, ya. Pas Anda lagi di Madinah tuh, habis ziarah kan Anda tanya kan sama mutawifnya itu, ada mutawifnya. Ke Badar tuh masafahnya berapa jauh? Katanya kurang lebih 1,5 jam naik mobil. Mungkin kalau mobil pribadi ngebut gitu sejam nyampe ya. Betul. Ya udah, Ane bilang Ane mau ke sana dong, Ane bilang. Mau ke sana. Ternyata Ane tanya jamaah pada mau ikut semua. Tadi Ane mau naik mobil kecil doang. Akhirnya jamaah Ini ternyata jamaah masih ada, belum pulang nih. iya awal. Pas Ya. awal. Jamaah pada mau ikut, alhamdulillah, pada masya Allah. Diajak mau. Udah akhirnya udah pakai bis kecil. Pakai bis kecil. Berangkat akhirnya tuh ke Badar. Nikmat. Nggak dijaga, nggak? Nggak. Alhamdulillah. Oh, Bisa ziarah situ. Ini Badar nih Habib. Dalam peristiwa Badar ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Bagaimana kisah Nabi dalam memimpin perang Badar yang waktu itu umat Islam mungkin hanya kalau nggak salah 313 orang menghadapi 3.000 musuh. 1.000 kurang 50 atau 1.000. Oh 1.000 ya. Waktu itu perang Badar musuhnya sekitar 1.000. Kalau hitungan manusia biasa mah kayaknya yang sono bakal menang gitu. 300 lawan 1.000, wah pasti kalah. Apalagi yang 1.000 senjata lengkap. Yang 300 nggak tahu-tahuan mau perang. Benar. Nah, gimana tuh Beb? Pengalaman antum waktu di sana melihat secara langsung inilah tempat peristiwa terjadinya perang Badar. Waktu itu apa yang antum sampaikan kepada jamaah terkait dengan kisah Badar? Kira-kira apa nih pelajaran yang bisa kita ambil sebagai kaum muslimin tentang bagaimana Nabi memantapkan iman para sahabat saat itu supaya tetap maju walaupun musuh jumlahnya besar, walaupun kita jumlahnya lebih sedikit tapi tetap maju. Gimana cara Nabi meyakinkan mereka dan kira-kira kisah-kisah apa nih yang antum bisa share ke kita supaya jadi pelajaran buat kita? Jadi itu perang Badar tuh kan awalnya kan mereka nggak ada niat-niatan mau perang kan, tapi niatnya para sahabat tuh sama Rasulullah mau agar mereka mengambil hartanya kembali yang sudah dirampas oleh orang kafir Quraisy. Karena waktu mereka para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, tuh harta-harta mereka semua tuh dijarah. Bahkan ada salah seorang sahabat yang kaya raya ketika mau hijrah ke Madinah dijegat sama orang kafir Quraisy. Kamu nggak bakal saya kasih lewat. Akhirnya kata ini sahabat, kamu ambil aja itu semua harta katanya. Ini kafir Quraisy langsung kan kesenangan diambil harta, dijarah berarti kan. Ya ambilin seenak-enaknya udah. Mereka para sahabat ninggalin harta mereka, ninggalin kota mereka, ninggalin yang dicintai. Subhanallah. Demi Rasulullah ikut bersama Nabi SAW. Demi cintai Rasulullah SAW. Makanya pada saat itu tuh mau mengambil lagi itu harta yang udah dirampas sama orang-orang kafir Quraisy. Jadi nggak ada niat-niatan mau perang, cuma mau ngambil harta rampasannya doang. Walhasil ngambil hak mereka lah. Ngambil haknya lagi kan. Jadi namanya nggak ada tahu-tahuan mau perang, jadi sahabat nggak banyak yang ikut dan nggak bawa senjata macam-macam, kendaraan juga seadanya. Nggak ada persiapan perang nih ya? Nggak ada persiapan perang. Dan mereka para sahabat juga bukan sahabat yang udah terlatih perang kayak TNI kita, kayak polisi kita yang udah masya Allah udah terlatih. Iya benar. Kalau mereka enggak. Udah gitu bukan yang emang setiap hari olahraga sampai badannya pada gagah-gagah berotot-berotot kan pada berisi-berisi. Enggak, mereka enggak ada dasar perangnya berarti bahasanya. Mayoritasnya ya gitu ya. Walaupun sebagian para sahabat tuh emang pada masya Allah jawara-jawara kan. Seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah ya kan. Itu memang udah masya Allah. Tapi yang lainnya itu banyak kan enggak. Belum berpengalaman. Walhasil akhirnya 313 mau ngambil harta rampasan. Orang kafir Quraisy nih, Abu Jahal ngedenger selentingan kabar katanya apa tuh perdagangan, karena pada saat itu tuh ada perdagangan, mereka tuh umat muslim tuh Rasul tuh pengen ngejegat dan pengen ngerampas harta asli itu hartanya mereka. Benar. Abu Jahal ngedenger marah, kurang ajar itu Muhammad sama para sahabatnya. Akhirnya digumuruhkan untuk berperang. Digemuruhkan untuk berperang. Terus
Kaget dong para sahabat tuh. Iya, dikumpulkan untuk berperang, akhirnya dikumpulin pasukan sampai kurang lebih 950 sampai 1.000 orang, 1.000 orang. Nah, mungkin logika kita bilang nih yang banyak pasti bakal menang, yang dikit pasti bakal kalah. Iya. Tapi apa yang terjadi? Yang dikit menang dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Udah gitu, yang mati dari orang Islam cuman belasan. Belasan aja. Asal 12 sampai 14 gitu, ya kan? Tapi yang mati dari mereka banyak. Allah. Bahkan pembesar mereka pada mati. Iya, benar. Di antaranya sendiri itu Abu Jahal. Terus ada satu pembesar pemimpin mereka namanya Umayyah bin Khalaf. Ini pada saat didengar kabar Abu Jahal ngajak berperang, dia takut. Dia takut. Terus Abu Jahal ngedengar Umayyah bin Khalaf nggak mau perang nih, nggak mau ikut ke Badar, bingung karena kalau dia nggak ikut itu ketiadaannya itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh buat yang lainnya bisa nggak ikut juga. Umayyah aja nggak ikut. Iya, akhirnya Abu Jahal berpikir akhirnya nyamperin itu rumahnya Umayyah bin Khalaf dengan membawa bukhur yang biasa dipakai buat wanita habis melahirkan, habis wiladah. Jadi orang-orang Mekah tuh mungkin ada biasa habis lahiran, ciri khasnya dia pakai wangi-wangian tersebut. Abu Jahal bawa wangi-wangian tersebut ke rumahnya Umayyah bin Khalaf. Sampai di rumahnya Umayyah bin Khalaf dikasihin tuh buhurnya. Umayyah bin Khalaf marah. Disangka saya perempuan kali. Kamu kasih saya begini, maksud kamu apa? Iya kan kamu nggak mau ikut perang. Kamu kumpulnya sama perempuan. Gitu. Kamu kayak perempuan pengecut, bukan kayak begitu Abu Jahal katanya. Karena aku pernah dengar dulu Muhammad pernah bilang bahwa dia bakal membunuhku. Dan mereka tahu kalau Nabi Muhammad udah bilang pasti omongannya betul. Orang kafir Quraisy pun tahu Nabi ini jujur selalu ya. Omongannya pasti benar. Pasti benar. Cuman mereka ingkar karena sombong. Takut kalah saing sama Nabi Muhammad SAW. Takut. Iya. Umayyah. Karena udah diucapkan namanya, udah diprediksi sama Nabi. Dan prediksi Nabi nggak meleset. Tepat sasaran. Umayyah ikut akhirnya. Umayyah akhirnya kan nggak mau ikut tuh. Akhirnya sama Abu Jahal dibujuk-bujukin, bukan kayak begitu. Kalau misalkan kamu nggak ikut, yang lain pada nggak ikut juga nanti. Udah begini aja, kamu ikut saya, ikut dulu nih, ikut. Nanti tengah jalan kamu pulang. Walhasil ikut akhirnya. Walhasil pada saat pertengahan jalan, udah dibujuk-bujuk Abu Jahal, sampai akhirnya nyampe di Badar. Sampai akhirnya singkat cerita perang Badar itu. Perang Badar. Nah ini perang Badar nih luar biasa, Bib. Pada saat malam harinya itu Rasulullah SAW. Ini bedanya strateginya Rasulullah sama strategi kita. Strateginya kepemimpinan yang dipimpin sama Rasulullah sama strateginya mungkin para pemimpin-pemimpin dunia. Gimana tuh bedanya? Rasulullah, kalau kita mungkin tuh lebih mengkedepankan daripada kita punya akal atau kita punya logika. Pemikiran kita. Tapi kalau Rasulullah selalu dikaitkan sama Allah Subhanahu wa taala. Orang biasa kalau mau perang malam harus siapin siasat dan lain-lain, strategi macam-macam. Rasulullah tuh malam bukan sibuk ngatur strategi, barisan, cara dan lain-lain, enggak. Rasulullah bersimpuh dan berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Di situ Rasulullah banyak baca ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah. Berzikir sama Allah taala sampai saking tingginya Rasulullah ngangkat tangan sampai sorbannya jatuh. Dipakai lagi, jatuh lagi, pakai lagi, jatuh. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu meluk Rasulullah. Hasbuka ya Rasulullah, hasbuka ya Rasulullah. Cukup ya Rasulullah, cukup Rasulullah. Pasti Allah bakal memenangkanmu. Tapi Rasulullah enggak mau. Rasulullah tetap angkat tangannya dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perperangan ini akhirnya dimenangkan oleh Allah ya berkat doanya Rasulullah SAW. Berkat munajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun emang pasti Allah bakal menangin Rasulullah. Cuman Rasulullah tetap ngajarin kita buat terus berdoa. Ngebarengin antara usaha dan doa. Itu hikmah pertama dari awal kisah kita bisa ambil. Kita barengin antara kita punya ikhtiar kita dengan tawakal Allah. Usaha kita dengan doa sama Allah. Kita serahin semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ufawwidu amri
ilallah. Jadi nggak bisa kita lemparin sama Allah Ta'ala. nggak bisa hanya ngandelin ikhtiar kita aja ya. Harus kita serahkan juga kepada Allah. Akhirnya berkat munajat Rasulullah SAW, itu hari itu malam 17 Ramadan, malam Jumat, Beb. Malam Jumat. Insyaallah. 313 ngelawan 1000. Diturunin akhirnya sama Allah. Pada puasa tuh hari ya? Iya. Puasa pertama lagi. Allah. Kan turun perintah puasa tuh tahun kedua setelah hijrahnya Nabi, bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban tuh baru turun perintah puasa buat Ramadan. Ramadan pertama baru kali pertama puasa. Ramadan puasa langsung ada perintah perang. Insyaallah. Ya al-mu'tamatnya maksudnya yang sebagian besar ulama begitu ya, walaupun pendapatnya seperti walaupun ada perbedaan pendapat. Walaupun ada berbeda pendapat sebagian ulama begitu. Terus walhasil perang tuh. Sebelum perang akhirnya tuh walhasil tuh perang dibantu dikirimin sama Allah Subhanahu wa taala 3000 pasukan malaikat. Allah. Ditambahin lagi jadi 5000 pasukan malaikat. Sebelum perang nih ada baris berbaris di apa tuh namanya? Bikin barisan, ada salah satu sahabat namanya Sawat. Apa tuh namanya? Perutnya agak sedikit buncit apa gimana gitu, jangan buncit ya. Agak berangsupan, pokoknya agak gemuk gitu ya. Gemuk. Ini apa tuh namanya, Rasulullah kalau nggak salah pakai siwak atau pakai bambu gitu kan, ngeratain barisan. Ternyata kena perutnya Sawat. Kata Sawat, ya Rasulullah uji nih Rasulullah, kamu nyakitin aku ya Rasulullah. Terus gimana Sawat, aku pengen balas. La ilaha illallah. Ya udah dikasih tongkatnya, pakai tongkat Rasulullah dikasih ke dia. Balas. Kalau kamu ngerasa sakit, sakitin aku boleh. Akhirnya Rasulullah, kamu pukul aku dalam keadaan terbuka perutnya. Dalam terbuka perutnya. Akhirnya ya udah Rasulullah buka bajunya. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua pada geram, pada marah. Apa-apa nih Sawat? Iya, pasti. Lagi mau perang ente pakai begini ribet-ribet sama Rasulullah. Insyaallah. Akhirnya udah dipegang itu para sahabat, ada yang geram, ada yang sedih ngeliat Rasulullah mau dipukul sama Sawat kan. Tongkat dipegang sama Sawat, Rasulullah sama Sawat udah sama-sama kelihatan apa tuh tubuhnya SAW. Sawat langsung lempar itu tongkat, dipeluk itu. Allah. Ya Sawat, kenapa ya? Ini udah mau perang, itu kenapa ya Sawat? Kata Rasulullah gergetan. Iya. Ya Rasulullah, saya nggak tahu nih Rasulullah, perang di depan mata. Ntar saya nggak tahu masih ada apa kagak. Saya berharap terakhir sebelum saya mati biar mas jildi bijildi. Biar bersentuhan antara kulitku dengan kulitmu ya Rasulullah. Masya Allah. Akhirnya Rasulullah tuh ini ya Sawat. Masya Allah. Dikasihlah sama Rasulullah. Akhirnya berpelukan. Masya Allah. Itu keadaannya para sahabat yang mereka tuh mau hidup semati sama Rasulullah SAW. Masya Allah. Para sahabat ngelihat Abdullah bin Mas'ud lagi ngambil siwak, ketiup angin, itu kakinya goyang-goyang, para sahabat ketawain. Apa yang kalian ketawakan, kata Rasulullah. Marah Rasulullah ngelihat para sahabat lagi ngetawain Abdullah bin Mas'ud. Itu ya Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud lagi metik mau ngambil siwak, kaki goyang-goyang ketiup angin. Ringan banget tuh kaki. Demi Allah, itu kaki yang ringan nanti ditimbang di mizan lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Radhiyallahu ta'ala anhu.